Itu logika berpikir manajemen hutangnya supaya sedikit demi sedikit lunas, itu gimana sih Kang? Platformnya dalam arti, kalau tadi kan jangan jual aset dulu misalnya. Nah, di batas mana kita jual aset dan seterusnya, itu gimana Kang? Nah, kondisinya kalau misalkan teman-teman sekarang udah kondisinya kadung ya, terlanjur ngutang gitu kan, entah karena dulu gak tahu ilmunya akhirnya tiba-tiba KPR lah, atau misalkan keburu beli mobil dan segala macam gitu kan. Nah ini kan pasti yang pertama tuh adalah menyesali apa yang sudah dilakukan, mengevaluasi diri bahwa yang dilakukan sebelumnya itu adalah sebuah kesalahan. Itu penting untuk mengetahui itu ya, karena sering saya katakan orang itu biasanya yang paling salah adalah ketika dia tuh gak tahu salahnya apa, itu masalahnya gitu. Sehingga bulan depannya lagi, tahun depannya lagi itu berulang-ulang. Jadi poin nomor 1 adalah yakini dulu nih ya, bahwa sadarilah bahwa gue kemarin salah, itu sadari dulu tuh. Nah baru nomor 2, kita ngikutin berdasarkan apa yang menjadi penyebab utang. Misalkan nomor 2 nih, kan penyebab utang tadi misalkan karena kebutuhan itu dia untuk kebutuhannya aja dia sulit kan. Berarti kenapa kebutuhannya sulit? Berarti bisa jadi dari segi effort dia dalam ikhtiar, dalam bekerja gitu kan, itu belum totalitas gitu kan, belum ibaratnya belum ekstra gitu kan. Nah maka Anda siap-siap dalam kondisi utang, kerja Anda tuh pasti ekstra Pak ya. Dari mulai belajar Anda ekstra. Saya ada tulisan nih di depan saya ini, kalau teman-teman masuk ke rumah saya ada tulisan di depan tulisan laptop saya sekarang, ada tulisan gini, jangan berhenti sebelum bisa, jangan menyerah sebelum paham, push your limit. Itu prinsip saya pada saat dulu waktu punya utang teman-teman ya. Jadi ibaratnya daripada gue bangun nanti besok hari ini gue ditagih debt collector, mending gue malam gadang dikit ibaratnya tapi belajar ilmu baru. Makanya ketika itu dalam upaya saya bisa mendapatkan income yang banyak, nomor 2 kan fokus di ekstra untuk dapetin income nih kan. Oke, gue mikir apa yang bisa dapetin duit cepet nih ya, yang marginnya gede, yang profitnya besar gitu kan. Nah waktu itu mikir nih, ngobrol sama teman-teman, silaturahmi dengan teman-teman, bro, kalau kondisi kayak gitu lu harus paham tentang digital marketing, internet katanya. Karena internet itu margin bisa sangat besar katanya dibandingkan bermain di kayak makanan dan segala macam. Oke, ilmu apa aja yang perlu gue pahamin? Dia bilang, wah banyak bro. Nah ini saya tulis tuh, ilmu tentang yang namanya Facebook marketing, IG marketing, terus juga SEO, terus juga copywriting, storytelling, email marketing, list building, funneling, product launching, semua saya tulis kurang lebih ada 30 keilmuan yang saya catat gitu kan. Nah dari situ saya mikir, waduh ini banyak banget gitu. Nah dari situ penting buat kita membuka diri nih. Nah ini pentingnya kenapa tenang. Kalau misalkan teman-teman nggak tenang lihat ilmu, ya Allah loba pisan gitu kan, nggak akan beres. Tapi bismillah tenang, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini semua ilmu milik Engkau. Hamba diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk, otak hamba milik Engkau gitu kan. Maka ya Allah izinkan hamba untuk bisa memahami semua keilmuan ini, agar pada saat hamba memahaminya bisa mempraktekannya di lapangan, dan sehingga membuat hamba bisa mudah mendapatkan penghasilan untuk bayar utang gitu kan. Jadi doanya itu adalah Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Sudah sangat jelas teman-teman udah pada hafal. Allahumma zidni, zada yazidu zaidan, fi'il amarnya adalah zid, tambahkanlah ilmu kepadaku. Warzuqni, rozaqo yarzuku, ruzuqan, urzuk, berikanlah rezeki kepadaku berupa pemahaman. Nah makanya dari dulu harus terus berdoa nih sama Allah. Ya Allah, Allahumma zidni, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, mudahkanlah dan yang sulit dimudahkan dan segala macam. Nah ini terbuka nih pikiran, dan mulai saya belajar ekstra, bahkan bisa dibilang kurang tidur ya, terus juga siang hari malam belajar, siang mempraktekkan gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah, dan seiring berjalannya waktu mulai saya dapat komisi besar, ikutan affiliate marketing, ikutan jualan produk digital, dapat komisi gede, sekali kontes dapat, ada yang pernah saya sampai 120 juta sekali launching gitu kan. Itu lewat ilmu itu dok. Jadi poin nomor 2 adalah setelah kita mapping semuanya, pahami bahwa untuk mendapatkan penghasilan besar kita butuh ilmu yang banyak gitu ya. Bukan karena ini kayaknya masalah ya, ini kayaknya sulit nih kayaknya, bukan karena sulit, tapi kapasitas kita belum tinggi. Kenapa kapasitas belum tinggi? Karena knowledge kita karena experience kita belum terasa, belum banyak. Akhirnya di situ belajar. Maka poin nomor 2 adalah
ayo go extra mile gitu kan. Anda perlu belajar dan praktek gila-gilaan. Nomor 3, kondisinya sekarang kan gue gak mau nih, udah punya utang nih. Sadar coy, lu punya utang, lu beresin nih gitu kan. Maka sadar dirilah, mulai sekarang hiduplah sesederhana mungkin dok. Jadi poin nomor 3 adalah teman-teman hidup sesederhana mungkin. Rumah saya 2 tahun kontrak, baru mulai ibaratnya beli itu pada saat dapat project di buku berapa gitu ya, mulai dapat, akhirnya saya beli tuh. Itu pun tetap ya menghindari riba, akhirnya saya beli cash gitu kan. Ya tentu harganya juga kecil, harganya yang murah ya. Anda kalau main ke kompleks saya, makanya tadi dokter Idika bilang di Gondung, ya memang ini rumah saya. Ya akhirnya sekarang walaupun udah direnovasi, tapi dulu pas saat beli itu ya yang murah-murah banget gitu kan. Yang nomor 3 teman-teman, sadari kita lagi punya utang, hiduplah sesederhana mungkin. Ya, kalau misalkan bisa nyewa, gak usah dibeli. Kalau masih bisa beli yang speknya rendah, jangan beli yang speknya tinggi. Ingat, kita masih punya utang. Nomor 3, gimana tadi kan penyebab utang adalah karena kita ini kondisinya itu bad habit, gitu kan? Nah, maka poin nomor berikutnya adalah ubah semua lingkungan yang negatif. Ya, berarti mulai nih teman-teman mulai pilih-pilih, teman mulai dipilih-pilih, bukan milih-milih teman ya. Tapi kita tidak mengizinkan diri kita tercekoki, tervirusi dengan virus-virus negatif. Gitu. Jadi teman tuh yang dulunya misalkan tukang negatif terus nih, mulai nih pilih-pilih, jaga jarak dan segala macam. Bacaan mulai dipilih. Nge-follow akun waktu itu zamannya Twitter, memilih-pilih. Facebook juga dipilih-pilih. Semua dipilih-pilih. Karena saya gak mau mengizinkan diri saya yang negatif masuk karena udah terlalu banyak gitu kan, dengan penuh tekanan. Akhirnya saya ubah semuanya sehingga habit saya jadi positif. Saya tiap hari baca buku. Kang baca buku duit dari mana dulu gitu kan? Nongkrong Gramet ya. Gak pernah beli. Terus baca e-book di gratisan di internet, tonton video YouTube gitu kan. Ikut seminar orang lain yang dengan luar biasa dia berbagi, akhirnya saya catat gitu kan. Ya, manfaatkan semua itu. Ya poin nomor 3, poin berikutnya adalah tadi kita mengubah semua yang energinya negatif jadi positif. Karena kita tadi butuh ketenangan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, berikutnya lagi adalah pastinya nih kita harus dekat sama Allah gitu kan. Maka yang pasti sering saya analogikan, kenapa rezeki kita syarat? Bukan karena syaratnya rezeki, ya. Bukan karena rezekinya nggak ada, bukan. Karena tiap manusia udah ada rezekinya. Ibarat kata nih, saya kalau nulis buku di Jackpot Rezeki itu di atas nih gitu kan. Ada keran nih yang ngucurin rezeki itu ke kita gitu kan. Nah, kenapa kok mampet gitu kan? Bukan karena mampet, tapi karena di dalam keran tersebut ada ya kotorannya. Nah, kalau dianalogikan, kotoran ini dinamakan dengan dosa. Nah, maka sejak saat itu bisa saya katakan kalau saya cerita di buku Melangkung Sahilan, kapan leverage income saya pertama kali dirasakan pada saat saya paham banget konsep yang namanya dosa, ya. Jadi dari situ, ya Allah, ini akhirnya di situ tobat. Kita belajar dari Nabi Yunus bagaimana ditelan paus gitu kan. Walaupun ditelan paus tapi nggak menghardik Allah gitu kan, tapi justru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim gitu kan. Ya udah, tobat dan seterusnya. Kita juga banyak baca sebuah hadis bahwa manusia terhalang dosanya karena manusia terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Dari situ leverage income saya tuh, di yang poin berikutnya tuh, mulai sadar dengan dosa ini yang banyak, saya tobati, saya istighfari, minta ampun sama Allah. Nah, mulai perlahan keran itu kebuka. Terus ngucurnya mulai banyak. Yang awalnya cuma puluhan juta, mulai ratusan juta tuh. Wah, ini gimana nih? Nah, semua ikutan seminar workshop saya udah hatam, semua motivator, semua trainer, bahasnya semua sama tentang namanya prospek, closing, average sales gitu kan. Tapi kalau pengen yang gak masuk akal gitu ledakan ya, ternyata konsepnya di dosa tadi, dihilangkan dosa tadi gitu kan. Istighfar, tobat, banyak mengakui kesalahan gitu kan, banyak menyesali kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Terima kasih Anda telah menonton video ini dan semoga Anda semua mendapatkan manfaat yang banyak dari apa yang sudah saya bahas. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan tanda notifikasinya agar setiap video yang saya buat Anda bisa nonton terus. Dan kalau Anda punya pertanyaan, tulis di kolom komen. Insya Allah saya akan jawab, dan bisa jadi saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Live once, live amazing.